Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa bertazam lakum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para pengurus khusus Kepala Amil yang saya hormati dan juga para sesepuh Bapak Ibu jamaah dan janji yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga keadaan kita di majelis ini terjaga sebagai amal saleh dan semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi iman nafi'ah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada dalam kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, penutup para nabi dan tidak ada kenabian setelah Nabi itu. Ibu saya, apa akan beri mau itu? Itu biasanya beri bukaku, bukaku. Aku balik saya ini biar sih. Kalau cerita alhamdulillah ya, itu dia ini sekitar biasa maksudnya. Apa warna khas ya di sini? Enggak ya. Kajiannya tiap hari. Saya alhamdulillah bisa dengan kalian semua. Ini kalau hujan apa nggak masuk air? Benar ya Pak? Oh, ini kayak masih terharu. Nanti banjir, iya. Kan bawah masih ada bawah lagi. Oh, serius Pak? Oh, luar biasa. Berarti bangunan apa ya? Enggak, memang keadaan kan belum. Oh, iya. Belum ramah. Iya. Saya 2 hari ini Bu batuk ya, makanya saya ngimami tadi. Subuh itu saya rasa ngimami malah gak karu-karuan habis kapok aku ini di masjid Farma Al-Walita. Baik. Kita ngaji ya, siap ya. Ada yang menang ya saya. Loh, puasa. Oh, saya punya. Ibu-ibu kemana? Di mana? Kajian Malaysia dan Salaman. Sudah ada yang kenal saya di mana? Dekat sini kok. Korobit. SMP Muhammadiyah Hiji. Ya. Ya, boleh diketik suaranya para pemimpin itu betul. Tadi saya itu mencermati tak sebenarnya tak ambil itu. Mohon maaf ini saya belum masuk materi ya. Di sini TPA-nya ada berapa muridnya? Sementara masih 9. Kenapa kok 9? Karena baca 1 bulan. Apakah ada jaminan setahun bisa lebih dari 100? Jawabannya pasti. Ya, muridnya anaknya siapa atau cucunya siapa syahatan? Yang di sini dari sini. Nggak ada ya. Berarti nanti udah pulang sebelum nama cucu atau anaknya.
Lalu atau pola saya ini dilahirkan dari TPS juga sama, kecilnya di masjid sama kayak masjid. Jadi anak itu kalau kecilnya di TPA, oleh dari masjid, jaminan Allah itu pasti ketemu jodohnya di mana, kerjanya di mana, setelah jabatan ini dapat jabatan apa, udah kita sama Allah. Bu, orang sahaja, kalau lian nih, bis cukup anak itu di masjid itu cukup lagi. Di sana masih ada tempat kan? Iya, luar biasa. Masih puas kan? Kalau terakhir ini kan jemaah ini ya ini. Berapa yang datang? Banyak perlu jemaah itu ya. Untungnya pasti dapat mana-mana pasti saya. Dan mohon maaf sebagai ketua majelis taklim dan Jawa saya mohon maaf baru pertama kali ini sih. Makanya nggak ada lagu Muhammadiyah itu baju saya. Nggak saya baju saya. Saya pikir ini adalah masjid asuh. Itu nggak ada lagu Muhammadiyah. Memang walaupun Muhammadiyah harus bisa dapat dimanapun dengan audiensi apapun. Itu kebetulan balik Muhammadiyah ini nggak sanggup di orang rusak. Ngomong main kalau bicara orang. Dan alhamdulillah malam ini bisa di sini. Bila berkenan, monggo mengajukan safari subuh 1 bulan 1 kali. Monggo keberapa? Satu dengan nanti dia kenal Mubaleke Muhammadiyah itu orang sopo wae. Untuk sing enak-enak nyampe none mendelok. Untuk sing enak-enak sing nyampe none sing gampang pemahamane, enak bacane bisa diundang mak. Mengapa kok saya sendiri mana jamaah maksudnya? Nanti belum waktunya nanti. Dari melaporkan. Baik, ini live ya Mas ya? Live itu apa IG? Itu Pak. Gitu. Ini suara saya jelas di situ. Atau saya nggak perlu pakai mic? Jelas Pak, jelas. Enggak live. Enggak live. Kalau nggak pakai mic, suara saya seperti ini. Oh pakai aja. Baik siap ya, goyangkan. Itu goyangkan coba sekarang dulu. Iya. Di mana-mana ibu-ibu itu bapak paling banyak mesti goyangkan. Nek bapak belas enggak wes. Iya. Ya siap. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengupas karakter kepemimpinan Nabi Ibrahim. Sadene sinau, kuncinya sinau kuwi telu. Nek mengerjakan itu bila itu mendingani ansitu wasmahu wa ati'u. Ya, ansitu berasal dari fi'il madhi nasata yang bermakna diam, tenang, fokus. Diam orang ngomong, bukan bermakna kali sebelah ini. Itu kerja, harus tak pernah dikosongkan. Baru pas jadi nggak usah. Mangkal bujuku mau, mangkal bujuku mau sini, nggak usah. Tenang, ya, tenang. Artinya orang rasa konsumsi sing tenang, sembarang-barang artinya tenang, lupir yo enak, masak yo enak, coba artinya tenang. Iya, ngajari anak yo enak, sinau yo enak, tuli yo enak. Nah ini artinya tenang tuh. Tadi itu lapor kabeh, gak dikopi WhatsApp kampung, cuma ada aku. Gimana nih? Halo? Nah itu artinya gak tenang gitu.
mikir utang, mikir anak kasus yang terlalu ya Pak, diubah harus berkali. Yang ketiga adalah fokus. Apa Pak? Fokus. Dia tenang, fokus. Nyopir fokus juga enak, memanah karena nggak fokus juga enak, kerja sesuai dengan bisnis fokus dan sukses. Sampai anak-anak target nilai itu ya saya fokus ya. Fokus dia tenang fokus. Makanya Pak Endro kan pecinta panahan. Kalau panahan harus fokus. Gak fokus gak tenang pasti ada kena hak itu. Mas pinter sering latihan, gak tenang hari ini ngejar titik aja. Saya pernah waktu itu belajar, waduh aku kok sore baru maghrib isi pengajian kayak gitu. Nah itu gak tenang, kok ganjil loh. Bisa pakai dulu ya, kok bener kok ya. Jadi ketika belajar, ketika lomba, pasti gak tenang. Jadi harus tenang, diam, tenang, fokus. Bocah cilik naik sekolah memang satu lagi udah sekolah disanoni responsif, diam, tenang, fokus. Ngerti nggih? Napa nih mau? Diam, tenang, fokus. Mohon maaf, masih bocah orang cetok, masih bocah orang pinter, masih bocah itu umum wae. Tapi ketika guru tentang pelajaran, maka diajari diam, tenang, fokus. Dan adab dalam belajar itu memang harus diam, tenang, dan fokus. Sepakat? Sepakat. Ditulis langsung, oke 100. Oke, mengupas kepemimpinan Nabi Ibrahim. Al-Baqarah ini kalau hafil. Siapa yang hobi? Urutan itu LCD, musik api-api kalau LCD ini ada. Oh ada, lengkap. Oh, juga mau pasang. Bapak ini apa proses sekali Bapak kalau apa? Kok dia Saya dapat keteringan dosen saya waktu 3 ya. Mana kamu? Sudah selesai Pak. Mana belum saya print? Al-Baqarah ayat 30. Ada yang sudah dapat kalau A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang imam Mas Salih qala rabbuka wa qala rabbuka lil malaikati ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yusfiku fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, artinya untuk mudah. Iya, dengar. Jalan arah ya. Mau contoh loh arah. Saya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa berkasih Tuhan memuji engkau dan memujikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi yang dikhawatirkan dari para malaikat termasuk itu ada bagian dari jin ya. Allah ada ja'al fiha mayusidu fiha wa yasidu bima. Menungso itu menggali kerusakan dan menumpahkan darah. Terjadi tidak? Tidak jadi. Makanya tujuan Allah menciptakan manusia itu sebagai seorang khalifah. Khalifah dalam terjemahan yang lain itu bisa bermakna sebagai seorang imam, amir, rais, seperti wakil, malik, ya, malik. Itu khalifah, pemimpin. Siapa yang memimpin di sini? Pemimpinnya siapa ini?
Nah, kalau bapak pemimpin enggak? Pemimpin Rumah tangga. Kayak di sini pemimpin enggak sekarang? Pemimpin. Ayo. Mas, akan pemimpin enggak? Loh, bapak pemimpin enggak? Pemimpin. Loh, kalau nanti pemimpin rumah tangga sekarang memimpin diri sendiri. Itu seirama dengan hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawab. Jadi Bapak, saya tuh paling gemes kalau lihat dari murid Pak. Mau mesti saya trauma. Bentuk oma, ini masa hubungan ini. Bentuk oma lewat dalam narasi di sore flyover ya. Iya, mesti ayam lewat. Iya. Ya, super lah. Wah, sudah apa? Mungkin perlu apa ini mau? Oh ini Pak, ini biar apa ya ini sekarang itu lagi itu soal. Itu dari tahu. Ayam leleran, dosa. Lah terus Pak, Bu, saya khawatir bahaya yang leleran di luar sana itu ada yang anak kita. Nanti kena Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tugas Bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin, api anak itu saja yang pertama sih orang penting omah dadi neraka apa dadi swarga iku kendhaline kok sing suwi nang omah iku itu tidak pertama berarti kalau sesuatu kemarin ada survei sekarang 4 dari 20 anak di Indonesia itu tak mental. Ada masalah dengan mental. Kemarin di terakhir di Ponorogo ratusan pelajar SMP hamil di luar nikah. Saya ada survei terbaru, belum saya rekap. Saya itu selalu mengikuti survei terbaru. Saya rekap, saya jadikan diagram, saya tunjukkan ke awal beliau. Makanya sekali kalau nanti ya kalau ini ketemu lagi dengan saya, nanti tolong saya tanya di sini. Tadi juga ada berita anak laki-laki SD menghamili anak siswi SMP. Terakhir di Cilacap ada peristiwa pembulian, ingat kan? Ingat ya? Halo, Pak, Bu, ada peristiwa pembulian, viral kan? Iki sebetulnya mereka Aqua, sebetulnya mereka ini lautan dan kerajaan kaki ini. Ini mau apa? Tarangan di Mas. Tuh, sudah jelas ini. Cara ini saya. Kenapa tak lebih mahal? Kalau yang tidak pernah mimpi dan kata ujian itu sikilnya telur. Allah, tentunya kalau pohon kejar sikilnya telur. Sikilnya telur. Ayo serius, iki larangan sampai gini kan loh. Kenapa Pak? Ya bukan sekedar air putih. Ustaz ini ngaji kita berlarang itu kita sabar. Apa? Iki ora banyu loro. Terus tak banyu siji. Tak cukup banyu keran, gratis wis cukup. Botolnya sampe ini. Nek dikokon milih sampe nombe anak sampe di siji loro lalu. Ayo, banyu keran gratis iki bayar, iki rasa arah iki. Ciru ini di sampean. Ayo. Ini lagi. Kalau nasi lagi? Ada masih ya. Kalau nasi lagi? Di, ayo makan. Enggak, bagaimana Pak? Minum. Oh, minum. Ya, minum kan.
Itu pasti ya. Direbus nggak apa-apa ya. Iya, karena di proses lagi kan. Iya. Masalahnya jadi kan sebelum terus apa enggak, terus butuh biaya lagi. Coba sekarang kita mohon maaf ya. Dapat dirasakan berapa? Pendidikan itu ada yang gratis, betul ya? Ya. Ada yang bayar, ada yang akan. Kita tanya pilih yang mana? Gratis. Padahal gratis, pelajaran agamanya berapa jam? 2 jam. 1,5 jam. Loh, padahal sadari Aresi tahu itu mempelajari Al-Quran, butuh PKN, butuh IPA, butuh IPS. PKN, IPS itu jenis atau mata pelajaran. Contoh, Arek mempelajari tentang reproduksi. Itu pelajaran apa? IPA. Waktu kan Al-Quran? Dan Arek mempelajari tentang tolong. Ada ya? Itu masalah apa? PKN, ada ayatnya dalam Quran. Wasa'inu atau wa'amanu ya. Anak mempelajari tentang Tuhan yang Maha Esa. Masalah apa? PKN ada dalam Quran? Ada? Tapi kenyataannya, kenapa kok gak Al-Qurannya yang ditampilkan? Kenapa kok bukunya? Ini misalnya pendidikan kita. Kalau pertama itu dulu. Harusnya turunkan dulu ayatnya, baru bukunya. Tapi kelihatannya tidak ada bukunya. Supaya anak-anak itu kudu mau video lalu ada itu setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Anak itu gak perlu tolong malu apa. Bahkan saking fitrahnya anak gak benci bapak ini dengan ini tuh apa. Ketika dia dikasih jajan kemarin nggak punya, ini mau, gitu, ini mau. Berbagi Pak, itu fitrahnya Pak. Dan fitrahnya anak itu adalah Al-Quran. Fitrahnya manusia itu adalah Al-Quran. Itu fitrah kembali kepada asal kejadian itu kembali kepada Al-Quran. Seperti hari ini Pak. Ini hardware. Kalau saya ketik begini, ini software. Nyala ini softwarenya. Makanya ketika kita hidup di sini, kita akan menghafal semua orang, dirasakan, kalau anak ini sekarang bilang, ada saudara anak kita mungkin kena musibah, kelahiran itu luar kita, dirasakan di orang awak diri muakal, akhirnya dunia doa orang anehnya kan dikabulkan. Imam yang adil, orang yang berpuasa dan dia berbuka, betul ya? Sampai orang yang teraniaya, 3 doa itu tidak mental. Betul ya? Beberapa tahun kemudian dulu anak ibu mesti keluar pesantren dia mau di rumah terus orang ngomong kok tidak kapok ada kalau anakku pokoknya itu ya pokoknya syukur malah tidak hukum alam betul tidak hukum alam betul saja itu hukum alam itu alam turunkan ayatnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum fama ya'malu fala dzarratin khairan yarah wa ma ya'malu fala dzarratin begitu. Dan dalam memimpin itu butuh panduan, butuh pegangan seperti ini. Ini murid ya, karena hari ini kita akan keluar dari masjid ini. Ini di petanya, silakan diambil di petanya. Terus ini buku panduannya. Sudah siap ya? Siap Pak Ustaz. Syaratnya karena kalian keluar dalam keadaan suci, maka nanti kalian kembali dalam keadaan suci ya. Siap Pak Ustaz. Oke siap. Hati-hati di jalan. Ingat, di sana ada lampu merah. Itu rute dan panduannya sudah kalian pegang. Siap? Siap Pak Ustaz. Dor mulai itu. Gila. Ini apa? Ilustrasi. Orang Sumatera, orang Sumatera tolong aja gak enak. Bisa ngambil dewi. Seperti itu balik mana? Gak belar. Orang sudah kasih dipelajari, dipelajari, dipahami orang kode-kode mbak. Ulang merah bandar, lampu kuning, hati-hati, lampu hijau nyala, orang bahaya harus dijual.
Tadi orang ini ampun, istighfar terus, istighfar. Bismillah kemana dan sholat biasa. Orang semua kok, orang sebedel, kalau karena diterapkan, saya kok hilang polisi, kejar polisi, orang semua buat kegenjret, orang semua ini foto kabel, orang semua kejar hasil sampai pandemi suwe dan lain sebagainya. Orang semua hati-hati. Nah, sungguh-sungguh dan hati-hati itu yang dimaksud Khalifah Umar ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Umar, apa itu takwa? Betul? Kamu pernah lewat jalan yang diberi? Ya pernah. Apa yang kamu lakukan? Aku akan sungguh-sungguh dan waspada melewatinya. Itulah takwa. Makanya hidup di dunia itu rutenya, passwordnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu langsung. Bapak langsung makau nanti Bapak dengan ini desain sesuatu itu bukan untuk sekarang, untuk kehidupan setelah kelak. Iya, saya jadi kepala sekolah, saya bisa kurikulum bukan untuk sekarang, bisa untuk 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, sampai nanti anak mati. Makanya ketika wisuda, ini IPA, ini bahasa, ini IPS, anak-anak kalian di wisuda, buku-buku ini akan menjadi kitab yang rusak. Kalian tidak pakai lagi, karena kalian pakai buku selanjutnya. Tapi yang ini Al-Quran akan kalian pakai sampai kalian nanti mati. Jadi kalian mau wes akan diputar balik. Masih bersih. Bahasa saya masih bersih, masih punya utuh mas, masih punya utuh. Silakan masuk. Silakan ya. Ya ayat nafsu berbagai kita. Jadi nafsu jiwa, nafs jiwa, akal itu bagian dari jiwa. Yang kembali ke jiwa, makanya ketika Anda sholat, jadi pembeling, pokoknya saya juta. Ya Allah, guru buku arah kita saya kejutan. Yesus, mulai gak sholat, ada yang pokok. Sekolah gratis, sekolah gratis komplain. Ketika Anda sholat, itu jiwanya yang lapar, rohnya yang lapar. Karena saya tadi pernah cerita ya, saya kajian ini. Ketika ada sama saya menyimak bacaan selanjutnya, ada satria katakan, saya kalau bacaan saya Quran, kamu sholat itu subuh dulu, sholat baca Quran sujud lagi, baca Quran, dan masih menyimak santrinya. Nah, sudah dia tahu dia mau selesai, ada santri yang disuruh terus lagi, terus saja. Ketika dia sudah kondusif, sudah kondusif. Wahai santri itu sini. Ketika sudah bagus keadaannya, kita jadi baca Al-Quran sudah saya, gak usah baca di, tidak jadi sudah saya sudah agak enak dari istirahat. Kemudian ditanya, saya pulang tadi kenapa? Kalian tahu pulang kenapa? Gak tahu saya. Ruhnya tadi datang ke sini dalam keadaan lapar. Bapak kan gak lapar ruhnya. Kalau ruh lapar Pak, jengkel apa jengkel apa? Gudo Pak, apa naik Pak? Melipati pikirannya pacar, HP, konten TikTok. Ngemol, kafe, warung, konco, healing. Wes, konco berapa? Ini kantor, TV, HP, internet, artis, video porno, rokok, ganja, narkoba. Yang sakit bukan fisiknya, yang sakit itu jiwanya. Makanya kalau ada yang sakit jiwanya, kalau tugas kita adalah yang seluruh alaihi ayati wa yuzaki wa yuhallimuhu kitab wal hikmah. Dibaca Al-Quran, diajari, dijelaskan maknanya. Jadi sekolah sinapi itu satunya anak sinau, anak yang perlu dibaca Al-Mahfurah, dibaca ayat-ayat itu rukiah.
Sudah pernah dirinya belum? Sesekali itu. Supaya aku malas sholat, unda sholat, aku ngecil. Orang juga orang ciri. Aku mau ya orang juga orang ciri itu. Istri kamu ada masuk. Kamu aku masih ngomong bawa aku. Beneran saya serius, orang juga pilihan ya. Kenapa kok bapak jual meli lah kamu bapak? Oh gak bapak sih mau bapak itu sih mau kok. Dan suami yang dia kamu ini baru soalnya itu. Betul dia. Usaha aku membaca orang-orang di rokok orang kecil. Kemudian ya. Bukan terkejut lagi. Tapi jawabannya bujurnya yang malah satu orang. Balas. Soalnya Pak, sebenarnya puasa kami pemerintah itu 16 sampai 23 ribu sehari. Nek esok dulu. Nek bapak mumpi itu pada guru nih. Awal nikus kenapa begini yang ada pelajaran? Nek si bapak pesen tapi ikut je. Ada apa mana itu? Nah, dunia apa? Maksudnya kok kalau mau tenang gitu. Tapi ngomel-ngomel itu dari kami. Nah, bapak balas tuh, bapak balas tuh. Iya. Sing sering ngomel balas. Biasanya kalau ada hati. Kau iya benar. Karena sudah gue bingung. Ini bukan dulu ini ada ininya. Kalau mau dibuka mau kaji apa sih? Kamu mau? Api ketemu, itu mesti sendiri kau. Pancet aja. Geletaan. Untuk geletaan ada orang lagi. Tapi ada kok. Ketemu orang yang apa Charles. Ketemu apa? Ketemu orang. Ketemu. Karena itu ketemu di. Kalau guru dicek orang lain. Ayo dicek. Kok kapan-kapan yang ngaji mana tak buka kalau ada. Tapi ini kebenarannya tidak 100%. Kembali kepada pembelajaran kebiasaan orang tuanya sejak kecil ngajarnya. Baik ya. Sekarang kita kembali. Nah, anak yang masuk bersih tadi ya masuk. Yang badannya kotor semua bersihkan dulu. Nah itu kalau kehidupan di yang berakhir ya jembatan rokok isi dikumbal. Selama dalam jiwanya ada iman, maka dia masih bisa diserah. Sama masih inasyirka itu benar. Tugasnya sebagai seorang khalifah. Nah khalifah itu tugasnya dua. Hiro satu tim, wasia satu dunia. Apa itu? Menegakkan agama dan menjaga alam semesta. Pemimpin yang baik itu sedikit lalu agama. Allah. Ini pemimpin yang baik, takbir yang baik. Tapi takbir sih pikir dunia. Kita bisnis apa ya supaya kasih ini banyak. Kalau nggak pernah kajian, nggak perlu kesehatan Islam. Seperti kasih akhir ya Allah. Sama seperti rumah tangga. Kalau rumah tangga itu visinya visi agama, visi akhirat, itu seperti pepatah. Menanam padi, rumput akan bertumbuh. Menanam rumput, jangan berharap padi. Hidup untuk akhirat, dunianya ikut. Hidup untuk dunia, jangan berharap akhirat ikut. Maka dari anak, terus Al-Quran kan, tahfidkan, hafidhkan. Ayo anak ini sini dua hafidhkan. Aku sini. Aku mau takut. Iya, ada siapa sih yang
masih hafal 5 juz. Nah ini nek golek mantu tak kuwi ya. Golek mantu sing ideal ini paling sok imami. Arek to mau kamu jadi imamku. Woi. Jalan kono asal sudah sholat. Diundangnya ke maghrib bu, nek golek mantu. Mas, kalau kesini ya ke rumah setelah maghrib. Ada apa ya bu? Gak apa-apa. Ibu ingin kenal sampean. Diundang ke maghrib, tunggu suara adzan, dijak jamaah. Mas turun tidak sampai imam. Sehingga sampai contohnya gemeter. Kumpuli. Kayak tak kuat. Kesempatan maaf. Wis. Ojo. Anakku. Aku cinta makan cinta. Sampai kemarin ada dua sih sebenarnya, tapi yang ini satu ini yang berkesan ke saya. Sebenarnya dia kerja sendirian sebagai guru pabrik membawa 3 anaknya. Mana bunda yang sekolah yang ini Ustaz? Satu ya, lo kok sendirian mana suaminya? Saya sudah cerai Pak Ustaz. Lo kok cerai? Ayo Pak. Ayo Pak. Kemana? Ayo Pak. Oh sorry, maaf Pak. SOP kan guru. Nah terus loh ini anak yang kedua ya. Iya masih kelas berapa? Masih kecil Pak Ustaz, kelas 1 SD. Yang ini masih kecil Pak Ustaz. Loh ibu nikah lagi? Iya Pak Ustaz. Loh mana suaminya? Ayah ini sudah cerai Pak Ustaz. Gimana aku nikah lagi? Soal rumah saya. Coba dicek di bawah HP. Angka perceraian di Surabaya dari mengajukan cerai di usia lebih awal itu bertambah. Kenapa? 1. Ekonomi. 2. Perselingkuhan. Terutama ini. Iya. Pertama dalam dunia maya ya. Memberi perhatian, memberi ayah, panggilan saya, dan adanya ketentuan. Makanya Pak, aku jangan password. Kalau di password istri harus sebenarnya istri tidak boleh tahu kecuali minta izin suami. Kalau istri saya mau izin silakan, tapi Umi harus siap menerima apa yang ada di dalamnya. Tidak ada masalah, silakan dibuka. Tapi istri merasa kalau suami sedang sedih, karena perasaan sering berkata. Makanya istri itu sering ngecek HP, padahal HP yang berubah itu bukan HP ini. Kalau pintar, pintar sepeda motor. Tadi kan Pak, mau cek Pak. Makanya kalau dari calon aku hafid Quran, masnya sudah menebus 30 ya. berapa juz? Ngomong saja deh, ngomong ini. Gue 9 ya. Yang tersisa. Bisa berapa? Yang mungkin 15. Ini harus dicatat. Sudah nikah belum? Belum. Bisa bayar kita. Makanya akhir. Nanti kalau jenengan nggak segera diambil orang, ini selalu jenengan. Ibu pengajian Aisyah di Mojo di orang itu. Ya Mas Imam, Tete tiba oleh orang bersih, sama mengenai. Bersih mana? Dukun, ya itu. Bersih Surabaya ya Mas. Tadi saya jadi semua. Nah terus yang kedua Bu, cari yang jamaah suku di masjid. Iya. Wah.
Jadi wong kok mau kanten langsung musim ngomong bapak gitu. Ya. Itu ya. Nah, kembali lagi ke tema. Itu satu tim bersiasat dunia. Rumah tangga begitu, mengatur siapa yang bekerja, apakah suami yang bekerja, apakah istri juga bekerja. Nah, istri boleh bekerja nggak? Boleh, namun harus izin suami dan niatnya bukan untuk cari uang, Bu. Istri itu boleh bekerja asal izin suami dan kerjanya bukan untuk cari uang. Orang bekerja pun juga untuk mencari uang karena jadi kita sudah lihat awal istri bekerja dengan istri suami bekerja atau suami aja bekerja takarannya sama. Pernah saya itu nggak logika ya. Waktu awal nikah itu kan saya kasih kos. Kalau saya bersyukur kan awalnya. Bisa serasa dan berongkos. Bisa serasa dan berongkos. Pernah kontrak. Ada yang pernah kos di sini? Pernah kos? Mana? 1, 2, 3, 4. Ngekos terus saya udah banjir tahu nggak? Sering main. Udah dong celomo. Ya Allah. Berpikir sampai pernah bisnis bakso. Niatnya apa? Cari uang apa ya? Tapi apa yang ada? Bisnis rugi. Karena niatnya cari. Memang ada hadisnya. Orang yang bekerja karena dunia, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya sifat selalu merasa kurang. Dan kalau orang bekerja karena ridho Allah, kewajiban menafkahi istri dan anak, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya cukup, bukan kaya, cukup. Makanya Pak Bu, kalau punya pasangan itu, kalau bekerja juga, kalau korupsi, korupsi itu seperti mengambil paksa haknya kita di awal. Iya kalau haknya kita, kalau bukan haknya kita, entek Pak panjenengan Pak. Sampai ada pejabat, saya nggak tahu ya, saya nggak sebut namanya, nggak sebut apa, nggak tahu. Dan di akhir jabatannya itu lorongnya luar biasa. Terus Pak, kisah artis barang lorong yang mudah-mudah ini, lorong yang mudah ini, supaya kita rata-rata suruh. Makanya kita jadi orang biasa ini jangan merasa kita ini aku bukan manusia atau bukan. Justru Allah sedang menyelamatkan kita. Makanya Pak, jangan kita hilang. Before ini, kalau ada masalah 1, 2 mudah orang kembalikan kepada Allah. Si pertama dunia oleh BIP pacaran, nanggur doang rokokan, gak boleh, gak boleh arep sopo awalnya sampai dipakai rotok kuning. Ada sampai untuk peluru sampai matang, ada situ rotok ABK. Ribut terus Gusti Allah kamu ciptakan atau firman sedang kejabat tak dulu kok sambatan gitu sampai dulu kuda isatan. Kenapa kok sangat diuji gitu? Karena Allah tahu kuda isatan lebih kuat dibanding kuda itu sintia. Makanya kenapa sih Rasulullah hidupnya kok dalam sejarah kok seperti biasa saja ya? Dia kalau kita itu mau mengeluh apa? Tidak saya contoh, Rasulullah juga tidak saya dihianati, Rasulullah juga dihianati, diperangi, Rasulullah juga diperangi, apalagi ditolak cintanya, Rasulullah pernah ditolak cintanya, pernah dengar? Belum. Betul. Ya lupa yang satu.
orang pernah diusir, pernah dilempar batu apa lagi. Buat contoh. Saya merasakan sekarat mau apalagi situ pokok generasi bisa bertambah ini Rasul lorongnya bisa bertambah ini mengaku ada di separuh ini mengaku sini saya jadi mati dan dengan mungkin ibu dikaitkan dan terus dengan Nabi Muhammad dan ngaji aja pinter di PD. Berapa pengajian yang kita tahu? Ngaji apa saja? Jika ngaji umum dari mana? Anak ngaji apa yang risalah Yunus. Dari ngaji boleh begini nol. Sirah Nawawi. Bikin ibadah sudah. Asyik Quran ada. Asyik Quran. Dan kan Bismillah ada malah itu kan saya berdua tidak ada namanya terus dihitung berarti apa? Ayo kan, saya ngaji. Terus saya apa? Tetap di sini. Masa pintar ini Bapak ada satu orang ngaji, Bapak ada satu orang ngaji, Bapak ada satu orang bu, konco dolan, bu konco pensiunan, bu konco arisan, bu konco WA, ijazah ngaji Pak. Kita masih sepuh-sepuh. Dari mana bisa itu? Innal insana lafi khusr. Manusia dalam rugi ila ladina aman. Tidak kan sudah aman. Wabul sholihat kan sudah wabul sholihat. Ini yang tidak ini ya. Watawasaw bil haq. Itu tidak ada apa. Bapak minkum umat tidak pun ikan. Banyak bulu lagi. Halo, ini masih pengantar satu ayat. Ada pertanyaan ini? Silakan. Silakan. Ibu. Di Al-Anbiya ayat 73 itu juga Allah mengatakan kita diciptakan oleh Allah itu juga dari seorang pemimpin. Al-Anbiya ayat berapa? 73. Di As-Sajdah ayat 24 Allah juga menyampaikan kepada kita juga dijadikan sebagai seorang pemimpin. Siapa yang memimpin pertama kali? Dalam Al-Quran disebutkan siapa? Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa yang memimpin? Kepemimpinannya disebut oleh Allah. Pertama kali Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bu, keluarganya Nabi Ibrahim jangan senang ya. Yang laki soleh, yang perempuan soleha, ya kan? Daripada Fir'aun, kan? Sing Fir'aun yang musyrik, sing itu Asia itu soleha ya. Nek nuyu, sing anak sing soleh, sing itu kafir, kan? Kalau disuruh milih rono ke rumah tangga suka yang kehidupannya bisa. Ibrahim. Simba. Itu apa ya? Nah, kepemimpinan pertama kali kan Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh pada Allah dan Nabi. Dan sekali-kali bukanlah ia seorang yang mempersekutukan Allah. Saya belum cerita Nabi Ibrahim ini terlalu lama ya. Ada pertanyaan di sini? Coba saya dengar. Halo. Aku belum itu lagi jadi
Gak apa itu salah mau dengan apa? Nah, sifat kepemimpinan yang harus kita kenalkan mulai sekarang adalah teladan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan. Coba Pak tangannya begini semua. Dari 5 jari ini, figur kepemimpinan ditujukan oleh jari mana? Pak. Telunjuk. Betul kan? Jempol. Tengah. Ayo ini. Ini ada ilmunya, nggak ada di Google sama cari aja. Paling tinggi. Paling tinggi tengah, ya. Ini semua karakter pemimpin. Pemimpin sing bijak, sing ngomong, sing bapaki, sing sabar, sing mengapresiasi, motivasi, menguatkan, merangkul semuanya. Jadi kalau ingin menghancurkan sebuah negara, siapa dulu yang dididik? Pemimpinnya. Ingin menghancurkan rumah tangga, siapa dulu yang dihancurkan? Bapaknya. Nek bapaknya nggak sedih dulu kan, lewat siapa? Istrinya. Karena apa? Kita ada makan rugi. Karena siapa? Hawa kena godaan. Jadi kalau ingin meluluhkan ayah itu karena istrinya aja ini. Nah, ini sifat kepemimpinan. Ini monggo apa ya? Tinjau, monggo kita. Tak monggo kita. Ini sifat air. Sifat air. Tidak sama ini sifat api. Nggak ada di internet Pak. Sama tak tunjukin rasanya perkawinan ya. Iya. Ini sifat api. Makanya Bung Tomo ketika menyeru perantauan serbu gitu, gak ada serbu. Oh iya, tak baca. Tak temi gak dor. Ini sifat api, ini sifat provokator. Baik itu provokator kebaikan maupun provokator kesehatan. Motivator, provokator, motivator. Supervisor. Jadi ada 7 tugas kepemimpinan: edukator, motivator, administrator, supervisor, supervisi, leader, apa leader? Kepemimpinan, inovator, dan manajernya. Berapa? 7. Coba ulangi. Operator. Operator. Kalau itu ada di buku Pak ya Pak? Iya. Kalau ada di buku 7 sifat kepemimpinan, 7 tugas kepemimpinan. Kalau ini Pak dijadikan tinggi, dia itu kalau ada masalah, seorang pemimpin yang bisa melihat masalah dari atas. Coba Bu yang pakai yang ini akuanya di kanan apa di kiri? Saya bilang ini ada di kiri. Kalau menurut Ibu benar nggak ini di kiri? Nah, itu yang saya maksud. Makanya, tak Pak, orang iso aku namburi ini, mengarapku, akhirnya padu kan makanya. Wes lah, masalah khilafiyah, masalah fikih, masalah takdirnya sampai ngene, masalah ngene, masalah terus ngene.
Allahu Akbar ini. Bener. Enggak kuat masih enggak Allah. Ini kan ya. Mana? Allah kasih dong. Allah. Mulutnya jamaah. Iya. Ini kalau di belakang orang itu saya mengulangi. Sama. Tapi itu dinafia dari sudut pandang mana? Bahkan masalah anjing aja ada yang mengatakan juga najis sendiri. Itu iya. Gak usah mengatakan diri kita paling benar. Nah, paling itu dari sifat sombong, sifat sombong, sifat iblis. Wong sombong karena merasa punya ilmu. Halo. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka Allahumma fadlini bil ilmi. Kelanjutannya kata Rasulullah wazanni bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan perilaku akhlak yang baik. Hati-hati, soalnya ada semua berilmu ikut pantangan yang siji yaitu sombong. Soalnya paling cingkrang dewi. Ya gak cingkrang sama lu rokok lu. Bimani anu wong gampang bimani anu. Padahal dulu hati dolala, kuno dolali. Hati-hati. Oh, saya sudah sudah sesuai dengan perspektif di dalam memandang yang paling benar itu mana. Cari hadisnya, dikaji mana yang sahih, mana yang mutawatir, ya kan? Yang lebih sering belajar carinya mana? Ada ilmunya dan ada pakarnya. Tidak usah dicari ke tempat para ilmunya tidak tahu. Jadi itu membahas apa? Selama Itu benar-benar estetik ya dia. Nah, teladan. Ini sih. Nah, jari yang ini itu jari yang penuh cinta dan kasih sayang, yang mendapatkan perasaan daripada emosional, daripada apa yang namanya logika. Ini lebih ke perasaan. Makanya di jari ini biasa kita kasih apa? Cincin. Nah, cincin lagi oke deh, berarti itu boleh dikasih. Bapak itu kok ada orang boyong di orang jendela bisa. Nah, jendela berdua biasanya berdua boleh sih. Betul. Kita pergi. Ini kalau ada jendela kalau berarti kamu sih maksud harus ngomong bunyi dulu. Bisa. Ini kalau ada masalah saya harus sekolah saya ini lagi sepi bisnis dan beberapa orang dengan biaya kok bisa. Nggak mungkin nanti kepala sekolah itu ketekan anak yang ketekan anak doa fakat terlebih mau bisa berapa negeri itu bukan swasta kan. Terus gimana? Ya diskusikan mampunya adalah berapa sisanya dijadikan orang tua langsung dengan komitmen. Coba alasan gak terus kalau orang kerja karena masa itu coba ya kalau bos sebelah berkata gitu ngomong mas makku mas apa makku juga sok ngomong mas bertaginan yuk taginan Iya. Juga harus kudukan di kamar sing sholat, sing anak kerja, sing kerja dolan, sing anak meninggal 3.000 sing itu ibaratnya sebulan. Iki tugas dengan apa? Omong jawaban itu gak tertentu. Krono suka soalnya gak dia aja sama omong sing tidak ada jemaah sama itu sudah dulu ayo akhirnya hijau lah kan salah balik jadi sambil ngaji sudah jadi salah sih
Khusus langsung ayo, mak bisa lagi. Saya bisa lucu. Kalau Ustaz apa sih? Nanti saya doa nih. Sekolah maaf ya. Satu sekolah ya boleh. Kan di sekolah ada ngasih nabi. Sekolah Muhammadiyah. Ini orang sekolah Muhammadiyah karena ini anak sama dua yang karena aku tak tahu kita saya. Betul di sini. Ustaz, terutama SMP. Nah, dengan kita sudah rekomendasi Pak Kamil atau penganggaran kepada kepala sekolah. Untuk kata saya rata-rata kepala sekolahnya enak. Bisa. Oh masih gak ada dunia ini. Cicito mengganti Al-Qur'an bisa. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Benar. Kalau si benar hanya Allah. Nggak ada yang sempurna dunia ini. Beliau belum sempurna. Saya nggak sempurna. Beliau juga nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kau cacat Ustaz, saya nikah. Saya tewas. Yang putih, tinggi, cantik, fitur Ustaz. Anaknya Yai. Kalau bisa lulus S2. Ada yang bertangkap diri kok Mas. Nah yang terakhir, kepemimpinan yang ini pemimpin sesekali yang mengerjakan hal yang kecil. Contohnya apa? Ada yang kotor, gak usah nunggu orang, disapu sendiri. Kaca kotor, disapu dibersihkan sendiri. Hal yang kecil, tapi yang pemimpin aja kerjaan kecil-kecil terus. Nah tugasnya sih tidak kan segini sopo. Gak kepingin mesti tinggi di mana? Sinisor dari dari kegiatan-kegiatan yang lain, apa IPN, apa remaja masjid, apa PPA yang atas dibuat sholat. Kan bisa itu. Allah yang aku tertakir sama apa toko atau makna apa ini namanya masih apa ya? Nurul Islam. Apa jangan kasih nama agama biar orang itu nggak kesannya agama mau Nurma apa pertama atau apa lah itu bisa di atas ini dibuat tajil kan begini. Dan memang itu tugas pemimpin. Nah pemimpin itu harus berjiwa besar, harus kokoh, harus kuat, harus visioner. Kita itu visioner Pak. Itu motivator. Ojo pemimpin, ojo itu. Kita tidak bisa. Kita bisa terus sakit. Dia poin. Oh, pemimpin kok. Melu. Mana kepala sekolahmu? Itu lagi bersihkan misi. Mana kepala sekolah itu diganti Pak lagi mainnya anak-anak. Dulu apa sih? Kepala sekolah kok bisa segini-gini? Gak ada itu ya. Fungsikan ya sekolah. Setelah sono, bisa ada pertanyaan. Saya kan sering mendengar masalah tugas-tugas seorang pemimpin juga diminta bertanggungjawabkan soal apa yang dididik seperti diri kita sendiri, mungkin anak kita, istri kita. Itu permintaan bertanggung-jawaban itu sifatnya baku atau bagaimana? Karena apa? Saya kan lihat dari sejarah para nabi dan rasul itu kan seperti Nabi Nuh, anaknya Kan'an itu juga pembelok. Seperti siapa itu Nabi Lut itu istrinya juga membelot. Apakah itu juga dimintai pertanggungjawabkan dengan perbuatan dosa-dosa mereka lakukan? Seperti Nabi Muhammad, Abu Thalib itu baca syahadat. Seperti itu maksud saya. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan kita tidak dimintai pertanggungjawab. Karena apa? Yang tugas kita sebatas menyampaikan risalah seperti Rasulullah. Masalah hidayah itu milik Allah. Saya sama begini Pak, dengan sadar atau tidak tergantung dengan sama Allah. Hatinya nggak dibuka, tidak menjadi gelas kosong, nggak diisi Pak. Karena filosofi orang belajar itu jadilah gelas kosong. Gelasnya jangan bocor. Kalau bocor seperti orang mendengarkan pelajaran dia ngomong. Kalau piring dia ngomong.
kalau terbalik begini tidur. Ojo ngomong kayak Gusdur ya. Iya, tapi ya benar-benar tegak. Lagi, makanya saya minta ibu di depan, kita ibu di belakang, pelan. Oh, saya kalau ibu di mungkin aku yang mati. Sebatas kemampuan kita, apa sebagai direktur Pertamina misalkan, atau manajer personalia, sebatas kemampuan kita dalam kepemimpinan tolong libatkan Allah. Apalagi soal pecat mengecat, berhenti penjara, berhenti atau tidak. Suatu ketika staf saya itu, saat ini harus diberhentikan, ini sudah mencemarkan nama sekolah, pelayanannya nggak bagus, orang tua banyak yang komplain. Satunya lagi, ojo ala sakno tadi muncul di anak koma, ayo dicek tak, kos-kosan ini kok masalah dan sebagainya kan. Kalau terus kenapa kita terlalu sering ngomong kan gitu kan. Akhirnya apa? Salat Tuhan, minta petunjuk kepada Allah. Karena dari Allah ini as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Dan setiap kita sholat selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Sajane sholat itu paling suwe itu ngadeg rukuk apa sujud. Ayo, sajane waktu sing pas itu domba itu sujud atau rukuk apa ngadeg? Sujud. Yakin enggak? Yakin enggak? Rasulullah itu dalam sejarah batuknya yang hitam atau kakinya yang hitam? Gak ada batuknya yang hitam kan? Rasulullah kakinya. Dan di dalam salat kita pastaqim bis sabri was shalah seperti iya karena dua iya nasta'in. Jadi itu ternyata pastaqim bis sabri was shalah. Apa masalahnya? Terus sombong serahkan Gusti Allah. Saudara-saudara, pernah dulu sebelum sekarang bingung Pak, kayak ngaji guru karyawan kalau duit minimal itu 40 sampai 60 juta per bulan gaji top itu. 3 hari pakai sinunggal hampir 100 juta. 2 hari belum ada pembayaran. Padahal sudah ada ujian. Sampai hari H, sampai malam dulu, saya lupa nih sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Saya nulis bakal di rumah Pak. Terus sudah pertemuan 2 hari sih di depan ini. Sampai saya sekarang saya begini Pak. Kalau soal cakap namanya Pak, semakin permintaan semakin tinggi, kelihatan. Ya Allah, tolong. Lupa misal saya itu Pak. Untung sih saya nggak tahu, cuma tuh bulat gitu. Sampai paginya benar-benar jam 8 pagi udah ada ruangan. Ustaz gimana? Kamu masuk kosan dasar? Itu tadi ya Allah teringat satu anak. Mobil saya itu mau saya jual Pak. Demi apa? Gaji guru karyawan saya. Kenapa? Ketika tanggal 27 gajian di rumah itu ibu-ibu itu sudah tidur. Iya. Atau ibu sudah hatinya betul kan? Dari sekolah itu saya nggak bisa bayangkan ya Allah bisa pegawai kami ketika pulang kerja mata-mata istri melihat suaminya menunggu gajinya sekarang gaji belum diterima. Saya nggak bisa membayangkan ya Allah. Jadi nangis saya sampai imam subuh nggak kuat saya nangis saya bisa ngurus. Benar nangis saya. Mobil dia kayak murah.
pinjam tokoh Muhammadiyah kesana. Nah kan pimpinan yang lain biar siapa kena muncul TKP ayo terus apa sih sebut itu lulus dalam waktu sekian menit nggak sampai 1 jam, setengah jam. Alhamdulillah Gus, Gus mereka ini berapa? Ya Allah, saya dibutuhkan dari Allah. Dari 40 juta. Coba sensi, gaji bisa coba sensi. Terus waktu transfer, coba sih, coba. Coba ada komentar guys, yang sih. Semua sudah Allah yang enggak. Ada biar mau hitungan itu selesai. Makanya berdiri, makanya Pak sholat itu orang rasa kesusu. Allahu Akbar. Langsung setiap doa Allah Bapa kita itu terus karena aku buat dan bayangkan kita apa sama Allah. Air ini bisa dirukiah Pak. Mohon maaf, putra kita misalkan agak autis, agak ABK, kasih minum air. Putra kita nakal dablek, pacaran tok air, tapi tok gak belum sholat. Selain Robi Ja'alin Luki Mas sholat. Air ini bacakan, air galon itu dibacakan. Bojo, angel mulene di tengah raya selingkuh, gaya kopi sama dongani. Makanya bojo sama gaya kopi dimpi. Bar subuh, kopi wis ono nang meja. Gitu Pak? Nggih. Mulai kerja pertama kali pulang 10 menit pertama jangan disenggol. Bapak lek mulai kerja wajah itu datar 10 menit pertama. Bapak kita punya masalah gak usah jadi pahlawan dulu. Ada masalah apa ya? Ayo. Terus itu gak usah cerita, itu dengerin. Biarkan dulu Bapak ya. Biarkan dulu. Bapak kalau ada masalah ngapa ya? 10 menit kedua ada masalah, iya Bu, ya sudah, mama tinggal dulu ya. Kayak kopi, pada pola wong lanang itu kayak metu, teko ruang tamu nok Selasa pengen iki, ambil orang lain sadar, iku mikir, orang lanang sholat bikin, iku yang mikir, bahkan saya mikir sampai, saya musuh ini karena laki-laki itu otak solusi. Makanya kalau ibu cerita ke bapak masih solusi. Padahal ibu nggak minta solusi Pak, ibu hanya ingin didengar. Betul ya? Nah kan bapak hati-hati kalau ya wajar, soalnya laki-laki itu matanya mata fokus, matanya mata benda, digital monitor. Saya jawab pas yang ini pribadi sudah saya orang aja ya apa harus ngerti dulu ya jangan kayak tapi apa sih tapi kok ini baru dulu masa kita anak-anak langsung selfie aja kita kirim ya, sudah tapi belum lagi sembuh. Mak, hidupnya posisi apa? Anak laki-laki dan dikandani. Anak laki-laki nggak mungkin lihat mamanya dan bundanya. Dengerin bunda. Kalau dibilang itu dengerin orang tua, lihat orang tua. Nggak mungkin lihat. Laki-laki nggak mungkin lihat mata, karena lihat benda. Laki-laki itu matanya itu mata benda. Makanya kalau nasihat laki-laki berarti jangan dalam keadaan apa? Ajak makan itu dibisikin telinga kirinya, habis itu dipeluk, diulus-ulus telinga. Senang malam ini. Ada itu senang dilus-ulus ini. Coba Bapak kalau dulu waktu kita masih kecil dilus-ulus sama orang tua kita dulu, dia tidak senang.
Nek diumum apa berhasil, gak seneng lanang diumum buka gak seneng. Tapi nek ada wedok pegang kedua pipinya, dengerin bunda ya, lihat matanya, itu seneng. Habis itu kepalanya diginikan. Apa ada mas? Ada wedok itu dilihat sih seneng gitu. Saya nek mama dari saya pribadi kalau sama anak, ayo kenapa ngelamun harus gitu, gitu. Macam itu kau ini kau kepalanya itu kayak kerudung, ya kenapa kemarin? No. Cukup? Katanya satu job. 111 Pak. Kalau bisa berapa jam? 1,5. Saya di situ aja itu bilangnya berapa jam? 1 jam saya penuh ya 1 jam. Oke, terus 40 menit sudah ya 1 jam. Oh belum Terus 15 menit tuh ya 15 menit. Terus sampai 2 jam di situ aja. Emang bicara anak dan rumah tangga itu menarik. Ini saya masih belum pernah di samping. Bagaimana cara? Ya, cukup. Ya, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan nafi'an. Hamdan wafi'an wa kafi mazidan. Alhamdulillahi jalla wa ala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, bila mana di antara kami ya Allah masih ada hamba-hamba yang sering berbuat dosa, melalaikan sholat pada waktunya, masih belum taat kepadamu, kepada Rasulmu, belum berbakti kepada orang tua, masih belum bijak dalam mendidik anak. Tolong ya Allah, berikanlah ampunan, petunjuk dan solusi dalam segala permasalahan. Ya Allah, ya Allah, bila mana di tempat ini ada permasalahan-permasalahan yang tengah kami hadapi ya Allah, tolong ya Allah, setiap permasalahan solusinya adalah darimu ya Allah. Bila kami bimbingan dan petunjuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil-ilmi wa-zayyina bil-hilmi wa akrimna bil-taqwa wa jannibna bil-afiyah. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kami adalah amanah darimu. Engkau titipkan kepada kami, yang memang suatu saat jika engkau menghendaki, engkau bisa mengambilnya kembali. Dan engkau meminta pertanggungjawaban kepada kami bagaimana cara kami menerima amanah darimu, mendidiknya, mengajarinya, melindunginya, membesarkannya hingga dia sukses nanti. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, kejahilan, kemaksiatan, godaan syaitan yang terkutuk. Bimbinglah kami ya Allah, berilah petunjuk dalam setiap langkah kami. Berkailah rezeki yang kau berikan kepada kami. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afi 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.